Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aidil Azrina, peserta Latsar CPNS Angkatan 23. Hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus bersama dosen dan mahasiswa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik mahasiswa. Jadi saya Fitri Aidil Azrina, peserta Latsar CPNS Angkatan 23. Ingin berbincang-bincang ya, atau ngobrol mengenai bagaimana pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus seperti ini. Mungkin nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan dan tidak lama juga, sekitar 4-5 menit gitu ya dari mahasiswa. Setuju ya? Saya setuju. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nanti terserah ya siapa yang mau menjawab seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana sih penggunaan media sosial selama ini di lingkungan kampus? Saya mohon izin menjelaskan. Jadi pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus sendiri menurut saya masih kurang maksimal, karena kan pada tujuannya media sosial itu digunakan oleh para dosen untuk memaksimalkan pembelajaran, sehingga ketika di kelas kita itu sebagai mahasiswa sudah mempelajari terlebih dahulu, sehingga nanti di kelas bisa langsung diskusi saja dengan materi yang sudah diajarkan. Nah, tapi kita sebagai mahasiswa sendiri masih belum memanfaatkan itu dengan baik, mungkin karena ada kendala waktu dan lain-lain. Sebenarnya sudah dimanfaatkan ya, jadi nanti diskusinya akan lebih intens. Oke, baik. Pertanyaan kedua, seberapa bermanfaat sih sebenarnya media sosial ini digunakan? Mungkin jawab lah. Jadi kalau menurut saya untuk penggunaan media sosial itu sangat bermanfaat sekali, apalagi sekarang kita sudah memasuki era digital, di mana pembelajaran itu tidak terbatas pada di ruangan kelas saja, tapi menyeluruh atau secara global, di mana kita bisa mengetahui informasi yang jauh bahkan di penjuru dunia sana hanya dengan sebuah handphone atau dari genggaman kita. Maka dari itu menurut saya untuk pemanfaatan media sosial di sini sangat baik untuk pada sektor pendidikan khususnya, karena kita sebagai mahasiswa kan, dan untuk belajar jadinya kita bisa lebih mudah. Selain kita mendapatkan ilmu dari dosen secara langsung di kelas, kita juga bisa mencari ilmu secara mandiri di media sosial, mungkin itu dari media sosial melalui Twitter, melalui Instagram ataupun dan lain-lain. Mereka biasanya banyak di sana konten kreator yang men-share ilmu-ilmu ataupun juga pelajaran. Biasanya juga banyak tips and trick juga di sana yang mengajarkan cara pengerjaan untuk soal esai bagaimana, kemudian untuk penulisan makalah yang baik itu seperti apa, kemudian untuk khususnya kita di bagian kesehatan biasanya juga banyak besar untuk bagaimana kita supaya cepat ingat di materi tertentu, khususnya di mungkin contohnya di maternitas, kemudian ada di keperluan anak, gawat darurat, medical bedah dan lain-lain. Biasanya manfaatnya ya, kelebihannya tadi sudah disampaikan. Tapi kekurangannya ada tidak ya media sosial ini? Ya, menurut saya selain daripada ada kelebihan, tentu saja juga ada kekurangan. Di mana untuk kekurangan di sini adalah kurangnya minat dan kemauan dari mahasiswa sendiri untuk mengakses informasi-informasi tersebut. Mungkin mereka lebih banyak untuk membuka media sosial itu dengan maksud dan tujuan untuk mencari hiburan, kemudian untuk mencari kesenangan, dan tidak menghiraukan tentang bahwa manfaatnya tadi juga sangat besar dibandingkan dengan kekurangannya. Kenapa? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat belajar, semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sebentar ya. Ya, Sana. boleh. Perkenalkan, saya Fitri Aidil Azrina. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 23. Hari ini saya ingin berbincang-bincang nih Bu, mewawancarai sebentar, mungkin sekitar 5 menit saja, barangkali kurang dari itu. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Bagaimana Mas Nana? Setuju ya? Oke, insya Allah. Baik. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana penggunaan atau pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus saat ini? Menurut tanggapan Ibu seperti apa? Ya, pemanfaatan media sosial ya di lingkungan kampus. Saya kira cukup banyak ya dosen-dosen ataupun mahasiswa yang memanfaatkan media sosial. Contohnya seperti WhatsApp gitu ya. Kadang-kadang proses pembimbingan, apalagi di zaman pandemi kemarin, kita biasanya menggunakan proses bimbingan itu melalui WhatsApp, ada grup WhatsApp dan sebagainya. Kemudian ada juga media dari Simari itu termasuk nggak ya media sosial? Kan sebenarnya ya websitenya ULM, tetapi dari situ kita bisa memberikan tugas-tugas pada mahasiswa gitu.
sehingga mahasiswa juga aktif kan di Simaru itu. Selebihnya mungkin untuk kegiatan promosi kampus gitu ya, atau untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di kampus tuh biasanya melalui IG-nya dari Prodi, kemudian ada juga YouTube kita, channel YouTube kita, nursing keperawatan kalau saya tidak nursing PLN kalau saya tidak salah, itu di YouTube itu ada. Nah itu media-media promosi, dan juga kemarin seperti webinar internasional, webinar nasional kita juga melalui YouTube, sehingga orang banyak bisa melihat, mendengar, dan mungkin saja bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seberapa penting atau seberapa bermanfaat media tadi mungkin sudah sekilas disampaikan ya. Yeah. Menurut saya sih sangat bermanfaat ya, apalagi di zaman era pandemi kemarin itu sangat efektif gitu, karena kita kan tidak bisa bertemu langsung dengan mahasiswa. Sampai semester kemarin terakhir kan kita masih hybrid gitu, jadi kadang kita menggunakan online, menggunakan media sosial, kadang juga offline di kampus. Jadi pada saat online seperti itu kita sangat bermanfaat media sosial ini, benar-benar bisa membantu kita berkomunikasi dengan mahasiswa, kemudian proses pembimbingan misalnya untuk pembuatan makalah, nanti bisa bimbingan melalui WA, melalui WhatsApp itu dengan mahasiswa begitu. Oke, baik. Tentunya itu memberikan kelebihan tersendiri ya untuk penggunaan media sosial itu tadi disampaikan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Minta waktunya sebentar ya, Mas Ferry. Salam. Hari ini saya Fitri Ayatul Azina, peserta laksar CPNS Angkatan 23, ingin ngobrol-ngobrol atau mungkin wawancara sedikit ya tentang bagaimana pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Boleh ya minta waktunya sebentar ya Mas Ferry ya, mungkin sekitar 4-5 menit. Ya, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Setuju saja ya Mas Ferry ya. Ya, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana penggunaan media sosial di lingkungan kampus saat ini Mas Ferry menurut Anda? Baik, penggunaan media sosial di lingkungan kampus di sini masih perlu harus kita tingkatkan ya, karena yang saya tahu tidak semua dosen memanfaatkan untuk media pembelajaran. Misal saya kasih contoh, untuk kita ambil di YouTube bagi sebagian dosen dimaknai sebagai mencari hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Padahal kan seperti yang saya terapkan di mata kuliah saya merekam materi pembelajaran, kemudian saya tinggal nge-share ke mahasiswa di kelas, sehingga mahasiswa itu bisa langsung mengakses materi pembelajaran. Nanti kami di kelas itu tinggal melakukan diskusi interaktif. Jadi bagaimana mahasiswa tersebut sudah tahu sebenarnya, dia udah belajar mandiri di rumah, di kelas kami tinggal berdiskusi. Oke, baik. Berarti sudah punya YouTube ya Mas Ferry? Nah itu tadi, bagi beberapa dosen YouTube hanya dimanfaatkan sebagai media hiburan, padahal di sini bisa digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Ada sebenarnya kekurangan dari media sosial itu sendiri? Ada. Kalau penggunaan media sosial itu tidak dibijaki dengan baik, itu bisa saja hate speech, kemudian isu-isu sara yang mungkin bisa melonjak kalau tidak dikontrol. Nah, di sini ketika saya fokus tadi mengatakan di YouTube, tidak semua ternyata mahasiswa mempunyai akun YouTube, sehingga mereka harus mendaftar dulu sebagai pengguna pribadi. Beda kalau misalkan Instagram, Facebook mereka sudah punya, tapi kan Instagram, Facebook agak susah ditaruh media pembelajaran. Saya prefer atau memilihnya itu menggunakan sosial media YouTube dan lain. Terima kasih atas waktunya. Saya izin ya Mas Ferry ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sebenarnya kita bisa ambil dari wawancara hari ini bahwa pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus memberikan dampak yang positif bagi dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa dapat dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan media sosial dalam sistem pembelajaran. Namun ada beberapa kekurangan yang dilalui, yakni adanya keterbatasan akun dan munculnya hate speech yang terjadi. Oleh karena itu, kampus harus bisa bersinergi untuk memanfaatkan media sosial tersebut sehingga dapat bijak dalam memahami media sosial dan meningkatkan literasi digital.